dengan berdoa Tuhan, Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada bulan yang keempat ini, minggu yang pertama, tanggal 5 ini. Renungan buat kita di hari ini, di bulan ini, untuk saling menguatkan kita, iman percaya kita bagi umat-umat Tuhan yang ada di rumah, ya, sedang melihat dan menonton acara renungan firman Tuhan yang ada pada hari ini. Biarlah kita semua boleh mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan Roh Kudus menyertai kita untuk mengurapi kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, kesempatan yang indah ini buat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat melakukan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan, renungan yang akan kami baca bersama-sama, biarlah masuk di dalam hati kami, supaya menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang sukar ini. Biarlah kekuatan firman Tuhan mendapat tempat di dalam kehidupan kami, mendapat tempat di dalam kehidupan kami, menjadi kuat bagi kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan kita mau membuka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam suratan Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan yang dikatakan tema daripada suratan Yudas ini, yang dikatakan bahwa nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikanlah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Di dalam suratan Yudas ini, ya, suratan Yudas mengatakan bahwa ada nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman, yaitu di mana diingatkan kembali supaya pengajaran-pengajaran rasul-rasul yang sudah disampaikan kepada sidang jemaat atau kepada umat Kristiani yang ada pada saat itu dan juga pada saat ini. Kita lihat bersama bahwa di sini dikatakan bahwa ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini diingatkan kembali supaya apa? Supaya kita tidak terlena dengan keadaan pada hari-hari ini. Yaitu di ayat yang ke-18 dikatakan, lebih lagi dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Artinya di hari-hari ini diingatkan kembali kepada kita. Sebab apa? Dunia ini sedang larut dengan segala macam pengetahuan, teknologi-teknologi yang masuk di dalam kehidupan daripada umat manusia, sehingga membawa kehidupan kita, membawa pikiran kita tidak kembali kepada iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Artinya di sini ada beberapa nasihat-nasihat yang diingatkan kembali kepada kita. Supaya apa? Dikatakan bahwa
pengejek-pengejek yang datang ya untuk mengejek iman percaya kita sehingga iman percaya kita menjadi lemah. Tetapi di sini diingatkan kembali, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Artinya, kehidupan kita harus dikuasai dengan kuasa Roh Kudus. Saat iman kita dibangunkan lewat kebenaran firman Tuhan, diingatkan kita kembali lewat suratan Yudas. Supaya apa? Iman kita kembali kuat. Di sini kita akan melihat bahwa dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus, artinya roh yang ada hari-hari ini itu mau ya memisahkan kita daripada kekuatan kuasa Roh Kudus. Tetapi kalau kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan, ya kita akan melihat bahwa akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar imanmu. Iman yang mana? Kita mau lihat di sini secara signifikan bahwa dasar imanmu, dasar iman yaitu yang iman yang paling suci, yang dikatakan yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya iman percaya kita lewat kekuatan firman yang dilandasi oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang akan membangunkan kita, yaitu dasar imanmu. Dasar iman ini yang paling kita perhatikan di hari-hari ini. Dasar iman, kalau kita tidak memiliki dasar iman yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, artinya kalau sebuah bangunan tanpa dasar, dia tidak mampu untuk bertahan di saat ya sesuatu alam yang terjadi seperti gempa bumi, alam-alam yang saat ini sedang bergoncang. Maka dikatakan firman Tuhan, ya rumah tanpa dasar saat badai itu datang, maka rumah itu roboh. Seperti kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki dasar iman yang kuat, tentu kita akan terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang pengejek-pengejek yang akan hari-hari ini yang akan membawa kita ya kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, ya dikatakan bahwa kita harus memiliki dasar yang kuat, dasar yang paling suci, dan berdoa dengan penuh Roh Kudus. Kita harus memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus. Umat Kristiani yang ada, kita perlu ya dengan kekuatan Roh Kudus di hari-hari ini. Di zaman hari-hari ini kita lihat ya dunia sedang mengalami ketakutan dengan virus-virus yang sedang merajalela, ya dengan ya hal-hal yang membuat kita menjadi takut akan kematian. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Dikatakan peliharalah dirimu, ayat yang ke-21 berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Artinya kita mempunyai dasar iman kita, dasar yang dilandaskan oleh kekuatan Roh Kudus. Untuk apa? Kita menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal tidak gampang, ya. Tidak gampang. Oleh sebab itu kita harus, ya firman Tuhan katakan kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa, harus banyak berdoa di hari-hari ini. Supaya apa? Iman kita tumbuh, iman kita tidak tergoncang. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dikatakan ya tidak ada dasar untuk berharap, tetapi karena percayanya Abraham kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, maka dia dikatakan sebagai bapa orang yang beriman. Hari-hari ini iman percaya kita perlu kita landaskan di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dikatakan bahwa kita harus tetap berdoa.
Kita harus tetap berdoa ya di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam dasar kita yang paling suci, yaitu di dalam Roh Kudus. Kalau kita buka lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ketiga, kita kembali di dalam kitab atau suratan Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 berkata, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Artinya firman ini sungguh jelas. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya percaya, iman, dasar adalah kekuatan. Ya, dasar adalah kekuatan. Saya katakan tadi bahwa kalau satu bangunan tanpa dasar, dia tidak akan bertahan. Dia tidak akan kokoh bertahan di saat alam datang, badai datang. Seperti kita juga, kita adalah bangunan-bangunan ya rohani yang ada dalam hidup kita. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan, yaitu kita harus berdoa. Harus berdoa. Bukan hanya berdoa, tetapi kita undang kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita undang kekuatan Roh Kudus. Ya, sama katakan, kita undang kekuatan Roh Kudus untuk memberikan kita menjadi kuat, yaitu landasan kebenaran firman, dasar yang kokoh. Firman Tuhan di dalam Yudas berkata, dasar yang kokoh, yaitu dikatakan bahwa tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Artinya saat kita mempunyai dasar iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, kita dapat menunjukkan kepada orang-orang yang sudah mulai mundur daripada Tuhan. Artinya kita menunjukkan, bukan kita sombong, bukan kita so suci dalam hidup kita, tetapi kita mau menunjukkan kepada mereka belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu akan kekuatan Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang baik. Yang berikut dikatakan bahwa selamatkanlah mereka dengan jalan, ya, merampas mereka dari api. Ya, dikatakan merampas mereka dari api. Api apa? Api yang kekal, api neraka. Oleh sebab itu, mari kita yang ada di rumah, kita tidak sempat bulan ini kita mengikuti ya perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Hari ini kita di rumah masing-masing, kita mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, apa yang menjadi anjuran ya pemerintah datang daripada Tuhan. Kita mengikuti, ya, tetapi kita di rumah, kita sedang membangun iman percaya kita. Amin. Kita sedang membangun iman percaya kita. Kita katakan, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan mampukan saya biar semua keadaan ini menjadi baik, negaraku menjadi baik, pemerintahku menjadi baik. Kita mulai dengan adanya dikatakan ya wabah corona ini membuat kita kembali lagi mengasihi, kita kembali lagi ya bersatu, ya dimanapun kita berada. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan iman percaya kita. Artinya dasar iman kita, dasar kepercayaan kita. Kita tidak mau ya dikatakan bahwa kita tidak mau terpengaruh dengan orang-orang yang hidupnya berkelimpangan dengan dosa. Kita memang ada di dalam dunia yang penuh dosa, tetapi firman Tuhan katakan kita harus ya memiliki dasar yang suci, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita. Sehingga apa? Sehingga kita dikatakan kita tidak mengalami cemar oleh keinginan-keinginan dosa. Dosa membuat orang menjadi cemar, sehingga dia tidak lagi melihat Tuhan di dalam hidupnya. Jadi hari-hari ini kita butuh supaya kita terlepas daripada segala sesuatu. Dikatakan ini baru permulaan zaman. Yang permulaan zaman yaitu dikatakan ada pengejek-pengejek, ada penyakit sampar, ada gempa bumi, ada perang. Ini baru permulaan zaman baru. Dunia ini akan dihancurkan, tetapi kita memiliki dasar
Dasar yaitu dikatakan yang paling hakiki, dasar kita yang paling kuat yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Lewat Yesus Kristus, lewat roh dan kebenaran itu yang menjadi kekuatan kita. Pada akhirnya yang saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau sampai hari ini, kita juga berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari iman percaya kita bangun di dalam diri kita masing-masing. Saat kita kuat, kita bangun orang lain juga. Di dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam kekuatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hamba berdoa, biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang kami renungkan saat ini lewat media ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati dimanapun yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah Engkau beri penghiburan, yang tidak ada jalan keluar Engkau beri jalan keluar. Di dalam usaha pekerjaan Engkau berkati anak-anakmu yang saat ini ada di rumah, yang menonton acara ini, menonton renungan firman Tuhan ini. Biar diberkati Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah setiap Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di Cikias Gardenia semuanya diberkati Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pada akhirnya terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita keluar, kemanapun kita berusaha. Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan dalam kehidupan kita. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau membutuhkan doa-doa daripada anak-anak Tuhan, daripada hambanya di tempat ini, ada nomor yang tertera yaitu 0819111407. Boleh hubungi ini dan kami akan doakan dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, kami akan mendoakan yang sakit, yang susah, yang perlu bantuan doa. Kami akan doakan. Kiranya Tuhan memberkati. Nama Tuhan dipuji. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung